Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Italoka, PG PAUD Unsri Indralaya. Saya di sini akan membuat video untuk mata kuliah Administrasi dan Manajemen, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Sri Sumarni MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tips untuk guru dan juga staf tata usaha bagaimana menjadi administrasi keuangan yang baik. Saya di sini membuat 4 program. Yang pertama namanya program pelayanan harian, yang kedua adalah program pelayanan bulanan, yang ketiga adalah program pelayanan triwulan, dan yang keempat adalah program pelayanan tahunan. Yang pertama ada program pelayanan harian. Program pelayanan harian ini saya bagi menjadi 4, yaitu program mengisi buku kegiatan harian. Nah, di mana guru dan staf tata usaha itu mengisi buku itu per hari. Jadi untuk guru dan staf tata usaha itu untuk mengisi buku-buku tersebut agar untuk rekapan selanjutnya itu tidak sulit mencarinya. Yang kedua adalah mengelola keuangan barang dan jasa. Nah, mengelola keuangan barang dan jasa ini harus teliti karena jika tidak ada satu saja barang atau beberapa barang yang tidak tercatat, maka akan sulit bagi guru dan staf tata usaha untuk mengelola keuangan, karena jika tidak sesuai dengan perinciannya, maka akan sulit untuk direkap. Yang ketiga ada mengelola keuangan dana BOS dan BOP. Nah, dana BOS dan BOP ini biasanya setiap sekolah itu memiliki dana BOS dan BOP. Jadi untuk pencatatannya itu harus sesuai, karena jika tidak sesuai nanti akan sulit untuk kedepannya. Yang keempat itu ada membuat rincian SPPD. Nah, membuat perincian SPPD ini juga harus tersusun secara terperinci. Nah, yang itulah untuk program pelayanan harian. Untuk selanjutnya program pelayanan bulanan. Program pelayanan bulanan ini yang pertama ada membuat buku kas umum. Membuat buku kas umum ini ialah harus sesuai dengan tabel-tabel atau format-format yang telah digunakan sebelumnya. Yang kedua ada membuat buku bantu kas. Buku bantu kas ini digunakan untuk apabila buku kas ini digunakan, kan yang pertama itu ada buku kas umum, yang kedua ada buku bantuan kas. Nah, di mana buku bantuan kas ini digunakan secara khusus, tidak sedangkan untuk buku kas secara umum ialah buku kas yang dicatat semuanya tercatat, sedangkan untuk buku kas bantuan di sini adalah buku kas yang digunakan untuk hal-hal yang lebih penting. Yang ketiga ada membuat buku bantuan bank. Buku bantuan bank di sini adalah buku yang mencatat tentang pemasukan gaji atau semua hal-hal yang berkaitan dengan bank. Selanjutnya membuat buku bantuan pajak. Nah, buku bantuan pajak ini juga digunakan untuk melaporkan pajak untuk guru-guru dan juga staf tata usaha, karena biasanya untuk guru dan staf tata usaha memiliki, jika dia PNS maka harus melaporkan hasil dari gajinya setiap bulan, dan ada catatan per tahunnya. Selanjutnya ada membuat usulan gaji pegawai. Membuat usulan gaji pegawai ini juga harus ada perembukan antara kepala sekolah dari yayasan ataupun sebagainya, dari petinggi sekolah. Yang terakhir ada membuat usulan keuangan gaji berkala. Nah, keuangan gaji berkala ini juga harus ada usulan agar semuanya tidak kacau. Jadi
keuangan itu harus tersusun dengan rapi, mulai dari harian, bulanan, dan juga tahunan. Nah, yang selanjutnya ada program ketiga. Program ketiga adalah program pelayanan triwulan, di mana itu membuat laporan penggunaan dana BOS dan dana BOP. Nah, untuk program yang ketiga ini sudah kita ketahui bahwasanya dana BOS dan juga dana BOP itu tidak sedikit jumlahnya. Jadi untuk sekolah yang memiliki dana BOS dan juga BOP itu harus menyusun administrasinya sesuai dengan apa yang telah digunakan, uangnya yang digunakan, pemasukannya, pengeluarannya. Jadi untuk itu harus terperinci agar waktu diminta pertanggungjawabannya itu sudah sesuai semua. Dan yang selanjutnya ada program pelayanan tahunan. Program pelayanan tahunan ini yang pertama adalah membuat program kerja pengadministrasian keuangan. Dan yang kedua ada program RKAS bersama tim. Yang ketiga ada membuat laporan pajak tahunan, dan juga yang keempat ada membuat laporan. Nah, jadi itulah berbagai program dan juga tips agar keuangan ataupun administrasi keuangan di sekolah itu sesuai, agar pada saat diminta itu laporannya sesuai. Jadi setidaknya untuk laporan itu untuk setiap yang saya sebutkan tadi harus sesuai dan terperinci. Begitulah. Mungkin sekian tips dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.